Gue udah ngiklan nih, tapi kenapa kok yang join dikit banget ya? Content Creator Black Book. Buat konten, hasilkan income. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. Alright guys, so video kali ini saya pengen menganalisa funnel. Ya, jadi ini yang saya discuss with my team di dalam tim internal saya ketika menganalisa sebuah funnel. Dan itu juga ternyata banyak sekali teman-teman yang sudah mulai mempraktekkan Tribe Value Page untuk membuat landing page, kemudian melakukan upsell, bangun list, strategi SLO. Kalau Anda pernah lihat video saya tentang SLO. Nah, intinya adalah mereka bertanya, dan gue udah ngiklan nih, tapi kenapa kok yang join dikit banget ya? Nah, itu pertanyaan simpelnya gitu. Gue udah ngiklan tapi kok nggak laku. Gue udah ngiklan tapi kok nggak ada yang masuk ke tribe atau ke list atau apapun itu. So, kita breakdown funnel. Ya, jadi untuk mengetahui mana yang harus diperbaiki, mana yang salah, Anda harus bisa membreakdown funnel. Nggak akan bisa kalau misalkan Anda bilang kayak, rumah saya gentengnya bocor dan sebelah mana yang bocor? Nggak tahu. Kalau nggak tahu, nggak bisa diperbaiki. Tapi kalau tahu, oh genteng sebelah situ yang bocor, maka bisa. Sama kayak ban ya, bannya bocor, kok kempes mulu gitu. Oke, sebelah mana yang bocor gitu? Nggak tahu. Gimana cara tahunya? Nggak bisa, ya nggak bisa diperbaiki. Tapi kalau ban kan Anda tahu ya, dimasukin ke air, kemudian yang keluar gelembungnya, oh berarti di situ ada bocor. Kan gitu caranya. Nah, untuk funnel gimana caranya? Ini yang mau saya breakdown di video kali ini ya, untuk funnel. So, yang pertama adalah kita pahami dulu teman-teman di sini flow-nya seperti apa. Nah, pada umumnya adalah kita melakukan iklan di Facebook atau Instagram. Ini kita nyebutnya adalah ads. Ya, habis dari ads masuk ke sebuah landing page. LP. Ya, di sini ada nama, apa, masukkan nama, email, dan sebagainya. Kemudian baru kita melakukan di sini jualan. Ya, jadi ini jualan gini. Nah, sekarang Anda harus tahu dulu matriksnya apa. Jangan bilang kayak, dan gue udah ngiklan nih, kok nggak ada yang masuk ya ke list saya ya. Misalnya seperti itu. Atau kita breakdown lebih simpel lagi deh, ini nggak usah dulu. Gini aja dulu, paling gampang seperti ini dulu ya. Jadi kita lihat ads masuk ke sini dulu. Ini very basic. Nah, di sini otomatis Anda harus memiliki yang namanya CTR, harus melihat angka yang namanya CTR. Apa itu CTR? Click through rate. Jadi berapa banyak orang melihat iklan Anda, berapa banyak yang ngeklik setelah melihat iklan Anda. Itu namanya CTR. Biasanya adalah yang lumayan. Yang kita cari adalah 1%. Di sini 1%. Below 1%, Anda harus effort lagi. Kreatif apa ya? Jadi jangan ngomongin, dan kok yang ngeklik landing page-ku, yang masuk ke landing page-ku atau masuk ke opt-in-ku itu dikit banget ya. Sementara iklan Anda super jelek banget. Nggak nyambung sama sekali. Ya, of course lah ya di sini. Jadi CTR yang dicari itu 1% itu minimal. Kalau Anda bisa 1,5%, bagus banget. Jadi 1% is good. Oke, jadi Anda tahu. Nah, kemudian ketika orang ngeklik, buka landing page, ini tidak langsung kalau yang ngeklik ada 100, let's say di sini yang ngeklik ini ada 100. Belum tentu yang ngebuka landing page ada 100 juga. Nah, ini Anda mesti paham. Di sini ada drop. Di sini ada drop. On average, kita mencari angka sekitar 60 di sini. Ya, jadi ini nggak 100, tapi di sini 60. Still okay. 50 Anda mesti mulai waspada. Di bawah 50 itu jelek banget. Intinya adalah Anda beli traffic ya, 100 orang. Yuk masuk ke toko saya. Tapi akhirnya berbondong-bondong masuk itu cuma 60. 40-nya hilang. Mereka mungkin ngeklik kayak, whatever lah. Mereka close. Jadi 60 still okay. Berarti di sini yang masuk adalah 60% ya. Jadi 100 ke 60 ini berarti 60%. Ini angka yang dicari minimum. Kalau bisa di atas itu better. 100% impossible. Apapun websitenya nggak bakal dapat 100%. Ya 60-70% oke lah. Biasanya 60 sih. Nah, sekarang kita cek nih di sini. Kita cek sebentar ya, di sini. Ini saya mundurin dikit. Nah, begini. Biar jaraknya lumayan. Nah, gini ya. Nah, kemudian setelah membuka page, berapa banyak orang yang memasukkan nama dan email di situ? Rate-nya adalah, saya kemarin ngobrol sama tim saya bisa angkanya itu di atas 50%. Satu funnel saya itu di atas 50%. Berarti itu good offer, good landing page. Jadi ada dua ya di sini ya. Bisa saja pengaruh faktornya itu adalah desain. Desain itu termasuk copywriting,
copywriting, layout dan sebagainya. Kedua adalah offernya, lead magnetnya maksudnya ya, lead magnetnya. Anda kalau belum paham tentang lead magnet, silahkan buka listbuildingmastery.id, Anda belajar di sana tentang lead magnet ya. Nah, di sini yang dicari adalah kalau bisa itu sekitar 30-40%. Ini consider good, 30-40%. Maybe di awal Anda nggak dapat angka ini. Maybe di awal Anda cuma dapat angka 10%. 10% means kalau yang datang tadi ada 60 orang, maka 10% adalah 6 orang daftar. Jadi kalau Anda bilang, yang ngeklik link saya ada 2 dan kok nggak ada yang masuk ya? Ya iyalah, hitung aja persentasenya kan nggak bisa. Ngeklik link 2, dropnya berapa? Kalau 50% tinggal 1. Sementara yang bakal submit itu 30% kalau bagus. Kalau jelek bisa 10%, bisa di bawah itu. Lah 1 kalau 10% kan hilang, 0 jawabannya. Ya nggak ada yang join, itu wajar berarti. Nah dari sini berarti Anda mulai harus memperhatikan this number. Kalau yang disebut CTR-nya jelek, jangan lihat belakang. CTR-nya dibenerin dulu. Nah, jadi dari kiri ke kanan teman-teman, kayak nulis gitu ya. Normal orang nulis itu kan dari kiri ke kanannya. Jadi Anda cek dulu. Nomor 1 adalah CTR-nya berapa dan berapa angka ini. Akhirnya berapa. Kalau misalnya CTR-nya udah 1%, tapi yang di sini Anda baru ada 10 orang yang ngeklik, data not signifikan menurut ininya, aturan mainnya. Jadi Anda kurang spending duit, kurang banyak. Nggak bisa. Buat saya, biasanya saya mencari di sini itu 500. Di sini 1000-an. Saya mencari di 1000-an. Di sini saya mencari 500-an. Baru data valid. Jadi kalau saya main dropshipping dan sebagainya dulu tuh, angka minimum saya itu di situ. Ya, jadi 1000 orang kemudian masuk ke landing page itu kurang lebih minimum itu 500, 50% kan. Kalau bisa 600 is good. Nah, dari angka 600 atau 500 ini, berapa persen yang convert? Ini tadi kan conversion rate ya. Ini di sini CR. Conversion rate 30%. Berarti kalau yang visit 500, kalau 30% masuk, berarti Anda akan mendapatkan leads-nya 150. Oke, sampai sini Anda paham dulu ya. Jadi dari kiri ke kanan. Jangan kita ngomongin conversion rate saya jelek dan sebagainya, kalau di awal aja udah jelek banget. Jadi dari kiri ke kanan. CTR itu nomor 1. Nah, kedua Anda mencari drop rate-nya berapa di sini. Nomor 2. Nah, ini nomor 1, nomor 2. Nah, kemudian baru ini nomor 3. Target 30% dulu lah ya. Ya naikin dulu lah pelan-pelan ya, 10%, 20%, 30%. Apa yang bisa diutak-atik? Selalu ada yang bisa diutak-atik. Kalau di ads berarti yang diutak-atik supaya ini naik adalah kreatifnya kan? Kreatifnya. Kemudian yang di sini apa yang bisa dilakukan? Speed-nya. Kalau Anda terlalu banyak image, harus loading banyak image sekali di landing page Anda, orang buka harus nungguin dulu lama banget, itu dropnya tambah besar. Jadi Anda harus tahu speed-nya berapa. Ya, biasa yang di sini namanya klik. Ini namanya klik, jumlah 1000 orang klik. Nah, yang di sini namanya LPV, landing page view. Ya, jadi ini kita mulai ngomong lebih teknis nih ya teman-teman yang di channel saya ya. Ini namanya klik, ini namanya LPV, landing page view. Nah, ini namanya conversion rate, ini nomor 3 tadi ya. Ini nomor 3, bukan 3% ya, nomor 3. Nah, ini nomor 3 gini. Nah, nanti dari sini, kalau misalnya Anda sudah masuk, 30% sudah masuk, Anda akan mendapatkan kan 150 orang masuk gitu. Nah, biasanya kalau pakai strategi yang namanya SLO tadi, ini saya geser lagi ke kiri biar lebih rapi. Nah, setelah dari sini masuk, Anda mulai berjualan kan, Anda mulai melakukan namanya upsell, one time offer misalkan di sini. Ya, jadi di sini namanya auto atau jualan. Nah, di sini jualan gini. Ya, jadi begitu masukin nama email, Anda langsung upsell dengan produk tertentu begitu. Nah, normalnya adalah 2-3% conversion. Jadi kalau ada 100 orang masukin nama email tadi, maka ada 2 atau 3 orang itu beli. Biasanya segitu. Kalau Anda bisa mencapai 5%, it's very good. Ya, jadi ada angkanya semua. Nah, di sini berarti yang bisa diutak-atik apa nih sekarang di sini nih? Offernya, offer stack-nya yang harus diutak-atik. Offer copywriting-nya. Nah, ini yang bisa diutak-atik. Jadi ini loh yang namanya funnel analysis ya. Kita ngomongnya apa ya? Funnel autopsy. Jadi kita mengautopsi sebuah funnel. Mana yang problem. Jadi Anda akan tahu problemnya di mana, angkanya berapa, yang disebut problem itu angkanya berapa, yang disebut bagus angkanya berapa, dan gimana cara memperbaikinya. Ya, jadi yang di sini tadi ada design, ini harusnya warnanya biru tadi ya, yang di
Di sini harusnya warna biru. Ini yang diutak-atik desain sama lead magnet. Jadi udah tahu ya sekarang ya. Ads berarti kreatifnya harus diutak-atik. Kemudian kalau dropnya banyak berarti speednya. Jangan kebanyakan image yang gede-gede. Image is okay, kalau kecil, image yang gede problem. Ketika orang nggak mau masukin berarti ketika sudah masuk nih ke halaman landing page nggak mau masukin nama dan email, berarti either desainnya kurang bagus, kampungan, warnanya terlalu norak banget begitu, atau lead magnetnya. Offer apa yang Anda tawarkan? Sehingga mereka tuh mau masukin data mereka, email mereka gitu. Kalau misalkan yang Anda offer jelek banget, ya itu yang bikin problem juga, bisa kayak begitu. Nah setelah mereka masukin, ketika Anda upsell, kenapa kok orang belum mau beli, atau maybe conversion rate Anda di bawah 2-3%, maka yang terjadi adalah offer Anda atau copywriting Anda yang kurang bagus di halaman offer tadi. Maybe harus pakai video, maybe harus pakai teks yang simple, maybe teksnya kepanjangan. Ya jadi itu semuanya harus diutak-atik. Desain ini bisa aja yang tadi di halaman landing page, bisa aja desainnya, maybe orang Indonesia tidak suka long form. Kita lagi ngetes di internal kita, di internal kami lagi mengetes yang namanya shop landing page gitu. Jadi kita lagi melakukan banyak sekali tes. Alright guys, so hopefully dari video ini Anda jadi tahu ini loh sebenarnya yang disebut dengan funnel design, funnel autopsy sih sebenarnya lebih tepat lagi ya. Saya tulis di sini ya, funnel autopsy. Nah, gitu. Kita mau nge-breakdown, ngebedah funnel, mana yang problem atau yang enggak. Ini caranya. Jadi kalau Anda nggak profit dan sebagainya, jangan tiba-tiba ngomongin yang lain-lain, padahal ini nggak pernah dilakukan. Ya, ini butuh pengalaman, tapi at least saya memberikan panduannya kepada Anda hari ini. Ini loh, seperti ini. So, guys, kalau mau berdiskusi tentang funnel Anda, langsung aja klik www.jointraphacker.com. Ngobrol di komunitas saya, ngobrol ini, supaya Anda bisa dapat guidance untuk melakukan autopsi dari funnel Anda. Thank you so much. See you in the next video. Bye-bye.